Hah? Sudah mulai biasa cuaca kan. Tuh lihat ada awan-awan. Oke teman-teman semuanya, kita kemarin berangkat jam apa ya Bu ya, sore sih. Nah kebetulan karena nyampenya malam, jadi kita nggak bisa rekamin footage sunset di Jatiluwih. Padahal footage itu sangat-sangat luar biasa teman-teman semuanya. Dan di pagi hari ini, Om Bro nih bersama si Alfa Serpo ya di belakang, bersama Supermam akan ngopi dulu di Warung Rindu. Kebetulan di spot ini adalah spot nyari ngopi teman-teman, spot nyari ngopi yang biasanya rame di pagi hari. Mungkin hari ini tidak berjualan atau mungkin sudah tutup, padahal baru jam 8 nih teman-teman. Dan Om Bro mau lanjut dulu ke Warung Rindu untuk ngopi di sana sekalian beli camilan seperti itu. Jadi nanti ada beberapa konten ya Om Bro. Di konten yang sebelum itu Om Bro voice over saja karena ini masih tahap pertama kali bawa motor, jadi biar Om Bro nggak salah menjelaskan seperti itu. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya. Semoga teman-teman bisa menikmati kontennya ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut lagi perjalanan kita untuk mereview dan ngetes si Alfa Servo di part 2 di suasana pedesaan teman-teman. Jadi di part 2 ini Om Bro ingin melanjutkan lagi reviewnya Om Bro di penggunaan motor listrik paling populer di Indonesia di tahun 2024 ini, yaitu Alfa Servo. Nah jadi apa kendalanya Om Bro selama Om Bro pergunakan untuk belusukan di jalur pedesaan. Jadi di konten sebelumnya, di konten part 1 itu kebetulan Om Bro trip dari Denpasar ke Jatiluwih itu dengan cuaca hujan, ada genangan air dan ada tanjakan juga, itu bisa dilibas sama si Alfa Servo. Cuman kendalanya waktu itu karena baterainya drop teman-teman. Jadi Om Bro harus mengecas di rumah warga untuk menambah daya si Alfa Servo ini sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Itu karena kesalahan teknis unit yang dari pihak Alfa Auto kasih ke Om Bro itu, unitnya baterainya lagi bermasalah. Tapi kalau seandainya baterainya itu bagus, Om Bro yakin mungkin dari 120 km range yang bisa ditempuh oleh Alfa Servo ini untuk jalur tanjakan mungkin bisa mentok di 70 km karena dia jalurnya tanjakan dan Om Bro berboncengan dengan Supermam. Oke, jadi sebelum lanjut teman-teman, jadi bagi teman-teman yang penasaran seperti apa reviewnya Om Bro di part 1 bisa nanti tonton di konten yang ini teman-teman semuanya. Oke, dan sebelum kita lanjut lagi pembahasan di part 2, Om Bro mau doakan dulu teman-teman semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke,
Nah, ini dia suasana pedesaan di Desa Jatiluwih, teman-teman. Jadi kenapa Om Bro pilih Desa Jatiluwih ini untuk mereview si Alfa Serpo ini, karena elevasi dari Denpasar untuk menuju ke Jatiluwih itu cukup menanjak, teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini banyak jalur-jalur belusukan. Yang akan Om Bro tes itu adalah suspensi daripada si Alfa Serpo ini. Oke, kemarin di part 1 sudah ya. Genangan air, hujan, daya tahan baterai, dinamo, dan lain-lain sudah clear. Oke, jadi udah Om Bro klarifikasi bahwa itu ada kesalahan teknis dari teknisinya, dari unit yang diberikan oleh Alfa Serpo, memberikan unit Om Bro yang baterainya sedikit ngedrop. Sebenarnya itu bisa ditempuh tanpa harus ngecas lagi di rumah warga, karena untuk dari Denpasar ke Jatiluwih itu sendiri membutuhkan menempuh jarak sekitar 50 km. Tapi karena baterainya drop, itu harus ngecas lagi. Seharusnya sih bisa tembus sampai di Pukupot ya, tempatnya Om Bro glamping kemarin bersama Supermam. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, nanti mungkin dari pihak Alfa Serpo akan memberikan unit yang fit untuk Om Bro gunakan kembali untuk belusukan seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum kita akan lanjut lagi perjalanannya nih teman-teman semuanya, asik. Jadi Om Bro akan mereview beberapa kelebihan dan kekurangan dari Alfa Serpo ini kalau kita pakai belusukan di jalur suasana pedesaan. Yang pertama, kelebihannya, suspensinya itu nyaman banget teman-teman semuanya. Suspensinya sumpah nyaman banget untuk jalur pedesaan, hampir sama dengan si Gogo Bro. Nah, tuh. Jadi suspensinya si Alfa Serpo ini Om Bro akui sangat-sangat nyaman, tanpa geledak-geledak, tanpa klotok-klotok. Itu bisa melibas jalur-jalur suasana pedesaan, jalur-jalur di pedesaan ya, ada jalur jalanan beton. Terkadang kita menemukan jalur jalanan yang rusak, itu suspensinya luar biasa. Nah, itu kelebihannya. Yang kedua, masalah tanjakan. Itu sudah pasti bisa dilebas oleh Alfa Serpo ya, untuk tanjakan. Dan yang ketiga, itu untuk anti-slip. Nah, jadi dengan powernya si Alfa Serpo ini yang cukup besar, torsi yang cukup besar teman-teman, dan didukung oleh bannya yang lebar, itu bisa untuk menanjak di jalur yang licin. Contoh misalnya di jalur pedesaan yang jarang dilalui, itu ada jalanan yang beton tapi lumutan. Nah, itu biasanya kalau misalnya bannya itu tidak proporsional atau kualitas bannya itu tidak bagus, itu pasti akan slip di sana. Nah, tapi si Alfa Serpo ini bisa melalui semua jalur yang Om Bro biasa lalui bersama si Gogo Bro. Itu kelebihannya ya, ada 3 kelebihan di sini yang Om Bro ingin bahas. Dan kekurangannya, kalau kita pakai belusukan di jalur-jalur pedesaan, itu pasti baterainya bakalan cepat ngedrop teman-teman. Yang mana diklaim bisa 120 km untuk jarak tempuhnya, mungkin di jalur perkotaan, tapi kalau kita bawa ke jalur pedesaan, itu jarak tempuhnya hanya ya kalau dari kemarin itu waktu Om Bro pas coba motornya, itu hanya sekitaran Jatiluwih saja itu sudah berkurang sekitar 36%. Jadi masih sisa 64, jadi sampai di glamping Om Bro harus cas lagi nih si Alfa Serpo-nya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran, teman-teman nggak ragu untuk mengambil unit motor listrik yang bisa dipakai untuk harian, bisa dipakai untuk belusukan, bisa dipakai untuk touring, explore, bisa ambil unit Alfa Serpo. Semoga nanti ke depannya semakin banyak ada SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di pedesaan juga. Dan mungkin nanti ada dari pihak Alfa Serpo bisa bekerja sama maksudnya dengan pihak Indomaret atau Alfamart, atau mungkin kayak bengkel-bengkel seperti Planet Ban mungkin ya, itu bisa membuat konsep seperti swap. Jadi menukar baterai yang kosong dengan baterai yang sudah isi. Semoga bisa. Kalau bisa, dipastikan pasti bakal rame banget yang nyari unit Alfa Serpo ini. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah jalur tanjakan. Sebentar lagi kita akan melewati jalur tanjakan teman-teman semuanya. Jadi mungkin terlihat di GoPro itu datar. Sebenarnya ini adalah jalur tanjakan. Jadi ini Om Bro mau tunjukkan ke teman-teman semuanya. Selain jalanannya yang licin, karena dia memiliki ban tapak yang cukup lebar, kualitas ban yang bagus juga, torsi yang maksimal, dia bisa melibas tanjakan seperti yang teman-teman lihat di GoPro tuh. Luar biasa kan? Ini kenapa Om Bro tertarik dengan si Alfa Serpo ini, untuk menjajal kualitas Alfa Serpo
untuk dipergunakan di jalur touring belusukan yang biasa Om Bro lewati bersama Supermam dan si Gogo Bro. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Mari kita menikmati perjalanannya Om Bro bersama si Alfa Serpo dan Supermam. Jadi Om Bro mau sampaikan ulasan dan kesimpulan. Jadi selama Om Bro mencoba si Alfa Serpo ini teman-teman, jadi overall untuk cuaca hujan itu sangat-sangat proper. Untuk genangan air, banjir itu bisa diterabas. Untuk tanjakan jangan diragukan lagi, itu powernya luar biasa. Untuk suspensi sangat-sangat luar biasa. Untuk daya tahan baterai, nah mudah-mudahan nanti kita akan dapat unit review yang fit dari pihak Alfa Auto. Kita akan coba lagi mungkin ke arah Kintamani teman-teman. Jadi kalau dari Denpasar ke Kintamani kurang lebih sekitar 60 km ya kalau Om Bro nggak salah. Itu seharusnya bisa dicapai oleh Alfa Serpo dengan ketangguhan baterainya yang bisa diklaim menempuh jarak 120 km seperti itu. Nanti mudah-mudahan dari pihak Alfa Auto meminjamkan lagi unit servo yang fit kondisi baterainya untuk Om Bro review seperti itu. Oke. Nah, itu jadi untuk cuaca hujan itu motor listrik Alfa Serpo sangat aman, genangan air atau banjir tipis-tipis itu masih bisa dilalui, tanjakan sangat luar biasa, suspensinya sangat nyaman teman-teman semuanya. Dan untuk kualitas explore suasana pedesaan dengan kondisi ban atau tapak ban, kontur ban yang dimiliki, kontur apa namanya, kayak motif ban yang dimiliki oleh Alfa Serpo ini sudah sangat proper untuk teman-teman gunakan di daily use atau mungkin di belusukan atau touring seperti itu. Oke, jadi sekian dulu mungkin reviewnya Om Bro terkait dengan motor listrik Alfa Servo ini. Bagi teman-teman yang masih ragu untuk menggunakan Alfa Serpo atau membeli Alfa Serpo, kalau untuk sekedar penggunaan daily use di perkotaan, Om Bro sarankan teman-teman harus mengambil unitnya ini. Karena juga penggunaan motor listrik itu kan sangat digencarkan oleh pemerintah untuk mencegah polusi udara, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang masih ragu untuk daily use, nggak ada salahnya untuk mencoba membeli Alfa Serpo, karena untuk daily use di perkotaan itu sangat-sangat proper. Nah, dan untuk touring pun dan untuk belusukan di suasana pedesaan pun itu masih sangat proper tuh. Bisa dilihat teman-teman, ini Om Bro gunakan mode sport untuk jalur truk tuh responsif banget tarikannya si Alfa Serpo ini. Jadi Om Bro ini sebenarnya kalau nggak kemarin ada keperluan mendesak, Om Bro pasti ambil Alfa Serpo ini untuk Om Bro jadikan unit daily use-nya atau motor listrik daily use-nya Om Bro untuk ke kantor, untuk ke explore di perkotaan seperti itu tuh. Kencang banget teman-teman speednya, wih luar biasa pokoknya. Oke, jadi sekian dulu ya review kita terkait dengan unit Alfa Serpo. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan coret-coret di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka dengan konten review seperti ini, silahkan subscribe channel DK6060 Bro. Karena selain untuk konten motovlog, konten travel vlog dan food vlog, Om Bro akan buatkan konten-konten review seperti ini. Jadi ini adalah review jujur apa yang experience yang Om Bro rasakan menggunakan unit Alfa Servo ini. Jadi seperti itulah yang Om Bro sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi tidak ada, walaupun Om Bro mendapatkan unit ini dipinjamkan oleh Alfa Servo, tapi dari pihak marketingnya Alfa Servo meminta Om Bro untuk mereview jujur si Alfa Servo ini, seperti apa experience-nya Om Bro menggunakan si Alfa Servo ini. Jadi tidak ada yang dibuat-buat ya. Jadi apa yang Om Bro sampaikan di konten part 1 dan di konten part 2 itu begitulah adanya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Jadi sekian dulu. Nanti di konten part 3 mungkin, bukan di part 3 sih, di konten jalan-jalan pagi di Jatiluwe, Om Bro mungkin akan buatkan konten bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih suasana pagi di Jatiluwe, yang mana Jatiluwe ini merupakan warisan budaya dunia, apa ya istilahnya, heritage-nya UNESCO seperti itu teman-teman. Jadi seperti apa sih suasana paginya Om Bro, bagaimana panorama gunungnya di sana, terasering di sana, Om Bro akan buatkan konten setelah konten ini. Jadi bagi teman-teman agar nggak ketinggalan update dari channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya Om Bro @DK6060 Bro. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya konten kita kali ini. Semoga kontennya bisa memberikan informasi bagi teman-teman semuanya yang akan beralih dari motor BBM menuju ke motor listrik. Harus ngambil motor apa? Silahkan nanti teman-teman tonton konten part 1 dan part 2-nya sebagai bahan pertimbangan untuk keputusannya teman-teman beralih mengambil motor listrik.
Dan bagi teman-teman semuanya, Om mau doakan sekali lagi semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Semoga konten-konten perjalanannya Om ini bisa menghibur teman-teman semuanya dan memberikan informasi yang positif untuk teman-teman semuanya. Apalagi ya? Oh ya, jadi mungkin nanti di konten part 3 itu untuk jalan-jalan pagi di Jatiluwe mungkin tidak sepanjang konten ini. Jadi mungkin kalau emang ada saran atau apapun terkait dengan konten-kontennya Om mohon masukannya di kolom komentar. Oke? Jadi sekian dulu teman-teman konten kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton kontennya sampai habis. Om mau doakan lagi, mendoakan terus teman-teman semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.